keahlian dan pengalaman Anda yang bisa Anda terapkan dalam ide bisnis Anda. 2. Teliti pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi target pasar Anda. Identifikasi pesaing, tren pasar, dan peluang pertumbuhan. 3. Buat rencana bisnis. Buatlah rencana bisnis yang merinci visi, misi, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan rencana operasional Anda. Rencana ini akan menjadi panduan Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. 4. Atur keuangan. Tentukan berapa banyak modal yang Anda perlukan untuk memulai bisnis Anda dan cari sumber pendanaan yang sesuai, seperti tabungan pribadi, pinjaman bank, atau investor. 5. Pilih struktur bisnis. Tentukan struktur bisnis yang paling sesuai untuk Anda, seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, atau perusahaan terbatas. Pertimbangkan aspek legal dan pajak dalam pemilihan struktur bisnis. 6. Lakukan pendaftaran dan izin. Daftarkan bisnis Anda sesuai dengan persyaratan hukum dan dapatkan izin yang diperlukan untuk beroperasi di wilayah Anda. Bangun tim. Rekrut atau bangun tim yang solid yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung bisnis Anda. 8. Bangun branding. Buat identitas merek yang kuat, termasuk nama bisnis, logo, dan pesan merek yang mencerminkan nilai dan keunggulan bisnis Anda. 9. Mulai pemasaran. Gunakan berbagai strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk atau layanan Anda kepada target pasar Anda, seperti media sosial, pemasaran konten, atau iklan online. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menetapkan bisnis secara permanen. 1. Rencana bisnis. Mulailah dengan membuat rencana bisnis yang komprehensif, termasuk visi, misi, tujuan jangka panjang, strategi pemasaran, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan lain-lain. 2. Pemilihan struktur bisnis. Tentukan struktur bisnis yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti perseorangan, kemitraan, perusahaan, atau perusahaan terbatas. Konsultasikan dengan ahli hukum atau penasihat keuangan untuk memilih struktur yang tepat. 3. Registrasi bisnis. Daftarkan bisnis Anda dengan otoritas pemerintah setempat sesuai dengan struktur yang dipilih. Ini mungkin melibatkan pendaftaran nama bisnis, izin usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan lain-lain. 4. Pembukaan rekening bank. Buka rekening bank bisnis terpisah untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis Anda. Ini penting untuk melacak arus kas bisnis dengan jelas dan memfasilitasi pembayaran pajak. 5. Izin dan lisensi. Pastikan Anda memperoleh semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk operasi bisnis Anda, termasuk izin lingkungan, izin kesehatan, dan lisensi khusus tergantung pada jenis bisnis Anda. 6. Pengaturan keuangan. Tetapkan sistem akuntansi yang baik untuk melacak pendapatan, pengeluaran, dan keuangan bisnis secara keseluruhan. Ini akan membantu Anda dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan pemenuhan kewajiban pajak. 7. Pengembangan branding. Bangun identitas merek yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda. Ini termasuk desain logo, situs web, materi pemasaran, dan strategi branding lainnya. 8. Pemasaran dan promosi. Rencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar Anda. Gunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan online, search engine optimization, dan kegiatan promosi lainnya. 9. Pengembangan tim. Jika diperlukan, rekrut dan latih tim yang berkualitas untuk membantu Anda menjalankan operasi bisnis dengan lancar. Pastikan untuk memiliki proses seleksi yang ketat dan program pelatihan yang efektif. 10. Kepatuhan hukum dan pajak. Pahami dan patuhi semua peraturan hukum dan pajak yang berlaku untuk bisnis Anda. Jaga agar dokumen dan prosedur kepatuhan Anda selalu diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi. 11. Evaluasi dan penyesuaian. Terus pantau kinerja bisnis Anda secara berkala dan sesuaikan strategi atau operasi sesuai kebutuhan. Evaluasi terus-menerus akan membantu Anda mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan konsisten dalam menjalankan bisnis Anda dapat menetapkannya secara permanen dengan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan reorganisasi dan pengembangan usaha. 1. Evaluasi kebutuhan. Identifikasi area di mana perusahaan perlu ditingkatkan atau diubah untuk mencapai tujuan strategisnya. Tinjau kinerja saat ini, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang ada. 2. Rencanakan reorganisasi.
Buat rencana yang jelas dan terperinci tentang bagaimana perusahaan akan diubah atau disesuaikan. Ini mungkin melibatkan pengurangan biaya, peningkatan efisiensi operasional, atau pengembangan produk dan layanan baru. 3. Komunikasi dengan karyawan. Berikan transparansi kepada karyawan tentang rencana reorganisasi dan tujuannya. Dengan memastikan karyawan memahami alasan dibalik perubahan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi, Anda dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan dukungan. Identifikasi sumber daya yang diperlukan. Tentukan anggaran, personel, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan reorganisasi dan pengembangan usaha. Pastikan Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan rencana Anda. 5. Implementasi reorganisasi. Lakukan perubahan yang direncanakan dengan hati-hati dan efisien. Hal ini mungkin melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, proses operasional, atau kebijakan perusahaan. 6. Evaluasi dan penyesuaian. Terus pantau kemajuan reorganisasi dan evaluasi hasilnya secara teratur. Jika diperlukan, buat penyesuaian untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. 7. Dukung inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dorong budaya inovasi di perusahaan dan terus mencari peluang untuk berkembang dan berkembang lebih jauh. Ingatlah bahwa setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik perusahaan Anda. Pelibatan karyawan dalam kepemilikan perusahaan dapat menjadi strategi yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kinerja karyawan, serta memperkuat ikatan antara karyawan dan perusahaan. Berikut adalah beberapa cara untuk melibatkan karyawan dalam kepemilikan perusahaan. 1. Program kepemilikan karyawan, Employee Ownership Plan (ESOP). ESOP adalah program di mana perusahaan memberikan saham kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Karyawan dapat memperoleh saham tersebut secara langsung atau melalui kontribusi perusahaan ke dalam rencana pensiun karyawan. 2. Skema opsi saham karyawan, Employee Stock Option Plans. Dalam skema ini, karyawan diberikan opsi untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ini memberi karyawan insentif untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Pembelian saham langsung. Perusahaan dapat memberikan karyawan kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga diskon atau melalui program pembiayaan khusus. Dividen atau pembagian keuntungan. Perusahaan dapat memberikan bagian dari keuntungannya kepada karyawan dalam bentuk dividen atau bonus berbasis kinerja. 5. Pemilihan karyawan dalam dewan direksi. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan memilih perwakilan karyawan dalam dewan direksi atau komite-komite penting lainnya. Penting untuk merancang program kepemilikan karyawan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi pajak, struktur kepemilikan, dan dampaknya terhadap budaya perusahaan. Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dengan karyawan tentang manfaat dan implikasi dari program-program ini sangatlah penting. Sebagai pengusaha, penting untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan kasih sayang. Ingatlah untuk selalu berbuat baik kepada sesama, bersyukur atas rezeki yang diberikan, dan menjaga keseimbangan antara keberhasilan materi dan spiritual. Selalu ingatlah bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, jadi tetaplah berserah diri kepadanya dalam setiap langkah yang diambil. Berikut adalah nasihat dari 3 tokoh agama besar. 1. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menginginkan agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. 2. Nasihat dari Yesus Kristen. Apapun yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, buatlah demikian juga kepada mereka. Nasihat dari Musa, Yudaisme. Bersikaplah adil dalam segala urusanmu, cintailah kasih sayang dan berjalanlah dengan rendah hati bersama Tuhanmu. Dengan menggabungkan ajaran dari ketiga tokoh agama ini, seorang pengusaha dapat memperoleh panduan untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan.